Kalau tiba-tiba kita ditanya atau dikasih ya, maka itu tidak ada masalah. Nabi SAW menerima hadiah. Tapi membuka pintu minta-minta ini tidak boleh dalam Islam. Jadi itu sebab kemiskinan. Baik itu kemiskinan jiwa ataupun kemiskinan materi. Jadi harus hati-hati. Ini pesan mulia dari Nabi SAW. Selalu memberi. Walaupun dalam kondisi kita miskin, kita pas-pasan, tetap saja kita memberi. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan kita kitab bedah buku kitab Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam bab yang sama, bab qanaah atau merasa cukup dan menjaga diri dari meminta-minta. Kita akan langsung masuk ke hadis yang akan kita bahas pada siang ini insyaallah, yaitu hadis nomor 532 berbunyi dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, al-yadul ulya khairu min yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairu sadaqati an dhahril ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Artinya, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang diberi. Dan mulailah dengan memberi orang-orang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah apa yang berasal dari batas kecukupan. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang mulia. Hadis ini adalah hadis yang mulia, saudaraku seiman, karena pendek, padat, dan banyak sekali pesan Nabi SAW yang bisa kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Kita langsung masuk yang pertama, pesan Nabi SAW, dan ini sekaligus mutiara daripada hadis yang pertama, yaitu potongan sabda beliau SAW, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Dan ini sekaligus menjadi hadis yang sangat relevan dengan judul bab, ya. Judul babnya qanaah, merasa cukup dan menjaga diri dari meminta-minta. Jadi orang kalau suka memberi, dia tidak akan minta-minta. Itu poinnya. Dan dari hadis ini, Nabi SAW mengingatkan seluruh umatnya, tidak terkecuali. Jangankan orang kaya, orang miskinnya nggak boleh minta-minta. Memberi iya. Kalau dikasih dia terima. Tapi kalau dia mengemis, tidak sama sekali. Dan ada hadis yang lain yang mirip atau sejalan dengan ini, sabda Nabi SAW, siapa yang membuka pintu kemuliaan tidak minta-minta, maka Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Jadi ini kaidah sangat dasar sekali. Kapan Anda sudah mulai setiap main ke rumah teman, ke rumah kerabat, bagus ya minta ya, bagus ya minta ya, selalu minta. Seperti orang yang mengemis. Kenapa harus minta? Kenapa Anda beli sendiri? Atau mungkin tanya saja dia beli di mana, misal. Atau kita mungkin foto, izin, lalu kita searching, kita bisa dapatkan. Sekarang banyak toko-toko online, hampir semua produk dijual di sana. Maka harusnya Anda bisa. Ya. Anda bisa membelinya. Kalau tiba-tiba kita ditanya atau dikasih ya, maka itu tidak ada masalah. Nabi SAW menerima hadiah. Tapi membuka pintu minta-minta ini, tidak boleh dalam Islam. Jadi itu sebab kemiskinan. Baik itu kemiskinan jiwa ataupun kemiskinan materi. Jadi harus hati-hati. Ini pesan mulia dari Nabi SAW. Selalu memberi. Walaupun dalam kondisi kita miskin, kita pas-pasan, tetap saja kita memberi. Bahkan sedekah yang paling afdal, pada saat ditanyakan kepada Nabi SAW, ya, maka beliau mengatakan sedekah yang kau keluarkan dalam kondisi kau sehat. Ya. Kau sedang berharap kekayaan dan takut miskin. Justru di saat itu sedekahnya paling afdal, karena kita lagi mau coba jadikan modal usaha, ya, atau kita mau investasi ke satu perusahaan misalnya, atau kepada teman. Di saat itu sedekah yang paling afdal. Jadi dari potongan pertama ini pesannya adalah jadilah orang yang mulia, selalu memberi, selalu mentraktir, ya. Dahului
siapapun dari kerabat dan teman-teman untuk memberi hadiah. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Wahai saudaraku seiman yang belum terjalin hubungan yang baik antara suami istri. Antara dia sama suaminya, antara dia sama istrinya. Sering beri hadiah. Kasih hadiah pasangan kita. Ibu-ibu jangan selalu sibuk menerima hadiah saya dari suaminya. Anda pernah memberikan gak kepada suami sesuatu? Berikan sesuatu, hadiah walaupun sederhana. Menyenangkan hatinya. Bahkan kata Nabi SAW, termasuk amal yang sangat dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Begitu juga anak pada orang tua. Sering berikan hadiah kedua orang tuamu, saudaraku. Terutama yang masih hidup. Seperti kami, kedua orang tua sudah meninggal. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa diraih dari orang tua yang masih hidup sudah tertutup sekarang. Misal menjenguknya pada saat sakit, mengunjunginya setiap hari, memohon agar didoakan, ya, bersedekah kepada mereka, ya, memenuhi kebutuhannya, mengantar ke tempat yang dia ingin datangi misalnya. Sudah hilang semua itu. Dari orang yang orang tuanya sudah meninggal. Tapi Anda, yang orangnya masih hidup, Anda punya peluang yang sangat besar. Minimal telepon tanya kabarnya atau WA. Minta didoakan. Itu luar biasa. Kalau sudah meninggal terbatas sekali. Ada doa, ada sedekah, ada haji umroh, iya. Tapi banyak hal yang luput. Sering penuhi kebutuhan orang tua kita. Demikian juga, wahai orang yang menjadi sahabat, mau disahabati oleh orang, atau mau sahabatnya langgeng sama dia. Sering beri hadiah. Beri. Ya. Karena orang yang memberi itu mulia dia. Dan orang yang diberi akan merasa dihormati dan dia akan balik menghormati orang yang memberi. Dan hati-hati kalau saudara mulai perhitungan di jalan Allah SWT. Setiap mau sedekah, mau memberi, kayaknya nggak usah, kayaknya begitu. Selalu begitu, maka dari syaitan. Itu bagian daripada sifat pelit. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, dan mutiara yang kedua dari hadits ini adalah sabda Nabi SAW, wabda biman ta'ul. Ya. Dan berikanlah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dahulukan mereka dulu. Banyak orang sibuk sedekah di luar rumah, tapi lupa dengan rumahnya. Lupa dengan istrinya, lupa dengan suaminya. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan suami untuk istri dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, jihad. Dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, pembebasan budak. Dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Tentu Anda boleh sedekah di luar, tapi prioritaskan dulu kebutuhan dasar. Biarkan istri, anak kita butuh makan, butuh minum. Ada, ternaungi di tempat yang layak. Mereka nyaman tidur, mereka nyaman mandi. Anda panen pahalanya setiap aktivitas mereka itu. Setiap kenyamanan mereka itu. Kenapa sibuk di luar menjaga wibawa, terkenal dermawan, tapi di rumahnya berantakan? Ya. Betul juga dengan seorang istri. Sibuk sama teman-temannya baik, tapi sama suaminya pelit. Subhanallah. Bukankah hadis istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat mau bersedekah. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh istrinya. Lalu dia mengatakan, kenapa kau cari jauh-jauh orang? Saya suamimu bukan orang mampu. Kenapa kau tidak beri? Maka istrinya dengan santun mengatakan, kalau gitu, coba tanyakan dulu ke Rasulullah SAW. Maksudnya ini boleh nggak ini? Istri berikan ke suami. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kaulah yang pergi tanya. Jangan saya. Karena nggak enak nanti dikira saya ini yang sengaja berharap itu. Maka istri Abdullah bin Mas'ud pun pergi. Lalu Nabi SAW mengatakan, iya, itu adalah sedekah yang luar biasa. Memberikan kepada suami. Dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan anak-anak. Royal saja sama mereka. Selama hal-hal yang baik. Cuma memang kami sarankan, setiap yang Anda berikan hubungkan dengan prestasi. Nggak ada salahnya Anda memberikan uang jajan tapi dengan syarat dia harus menyetor misalnya salah satu surah Al-Quran. Misal contoh, kalau dalam setiap hari Anda berikan snack dia setiap hari, dia store satu surah pendek aja. Kalau dalam satu bulan 30 hari, berarti kan bisa 30 surah dia store. 30 surah itu, anggaplah surah-surah pendek dari juz 30, dari juz 29. Itu berarti kurang lebih ya, sudah 1/4 atau 1/5 dari seluruh surah Al-Quran. Karena ada 114 surah. Walaupun memang ada surah-surah yang panjang ya. Tapi maksudnya hubungkan dengan prestasi. Ya, nggak ada masalah. Kalau istri mencapai target tertentu, berikan dia hadiah apa. Gitu.
Anak, berikan dia hadiah. Murid, berikan hadiah. Yang ketiga, pesan Nabi SAW, wa khairus sadaqati an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah apa yang berasal dari batas kecukupan. Maksudnya, penuhi kebutuhan dasarmu dulu, baru sedekah. Silakan bersedekah. Tapi jangan lupa juga diri sendiri. Karena pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya punya dirham. Siapa yang lebih layak saya sedekahi? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Saya masih punya ya Rasulullah. Anakmu, saya masih punya ya Rasulullah. Istrimu, saya masih punya ya Rasulullah. Pembantumu, saya masih punya ya Rasulullah. Engkau lebih tahu setelah itu. Orang-orang terdekat ini dulu. Dan sesuatu yang di batas kelebihan, sedekahkan. Ini luar biasa ya. Bukan Nabi SAW mengatakan, yang lebih dari kebutuhan, tabung. Enggak. Sedekahkan. Keluarkan di jalan Allah SWT. Bawa bersamamu ke akhirat sana. Ingat statement Abdullah bin Mas'ud dan kami jadikan ini simbol kami di yayasan kami gitu kan. Siapa yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan bisa dijangkau oleh tangan pencuri dan juga dimakan oleh rakyat. Artinya sedekah biar dibawa di timbangan amalmu nanti hari kiamat. Ya. Pesan yang keempat dari Nabi SAW. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ. Siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Tidak mengemis maksudnya. Dia menjaga nama baiknya. Allah akan jaga nama baiknya. Subhanallah, orang kalau minta itu teman-teman sekalian, diberi pun terhina. Apalagi sampai tidak diberi. Apalagi sampai tidak diberi. Ya. Banyak sekali statement-statement yang harus kita perhatikan ya, berhubungan dengan masalah ini. Ada tulisan seseorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askar. Sebenarnya ini tulisan yang kecil, sederhana dalam bentuk matwiyat atau lembaran seperti ini yang dilipat-lipat. Biasanya di dekat Masjid Haram dibagi-bagi gitu ya, di beberapa musola juga ya. Saya waktu itu sempat di Mekah, saya lihat kok saya ambil gitu. Bagus sekali. Ya. Di antaranya adalah perkataan Qais bin Asim pada saat beliau mewasiatkan kepada anaknya, salah satu ulama salaf dulu. Beliau mengatakan pada saat mau wafat ya, alaikum bil mali wastina'ah. Carilah harta itu, pendapatan itu, dan urus baik-baik gitu. Fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir seseorang. Kalau betul-betul sudah tidak punya pendapatan, kecuali harus minta, ya apa boleh buat. Di situ pintunya boleh dibuka, minta. Tapi tidak boleh terus-menerus. Ada kan banyak Anda dengar biasa kadang-kadang, mereka malah hidup dari hasil pengemisan itu. Ternyata rumahnya besar. Dia sudah merasa nyaman dengan itu, mengemis saja. Kenapa mengemis? Kenapa nggak muliakan diri, jual, dagang? Begitu juga Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan dari seseorang yang tidak sengaja cari pendapatan. Yaqdi bihi dainah, dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia juga menjaga kehormatannya. Nah ini kehormatan di sini. Harum namanya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia mati, tarakahu mirathan liman ba'dah, dia akan tinggalkan warisan untuk, atau dia akan jadikan atau tinggalkan sebagai warisan untuk ahli warisnya. Ya. Ini penting sekali. Beliau mengatakan innal amala wa in kana yasiran fa huwa khairum minal bitalah. Bekerja itu, beraktivitas, mencari pendapatan, menjaga kehormatan supaya tidak terhina, itu jauh lebih baik daripada orang yang pengangguran. Wa khairu min intidharin niwali min ashabil mal, dan lebih baik daripada menunggu ya, intidharin nawali min ashabil mal, menunggu pemberian dari orang-orang pemilik harta. Wa aswa minhu su'al ashabul gina, dan paling buruk
atau lebih buruk lagi daripada itu adalah selalu mengemis dari orang-orang kaya. Liannahum in a'tahu baqiyatil minna ala dhahri yahmiluha. Kalaupun dia diberi maka akan ada tetap beban di pundaknya. Kalau setiap ketemu orang itu, oh ya, orang ini pernah kasih saya. Atau orang yang memberi mengatakan, oh si fulan, walaupun sudah tinggi jabatannya sekarang, oh dulu pernah mengemis sama saya. Ya. Wa in mana'uhu faqad ijtama 'indahu su'atan. Dan kalau sampai ditolak, dia minta ditolak, maka berkumpul padanya dua keburukan. Dhillul khaybah wa dhillus su'al. Kehinaan, hilangnya wibawahnya. Dan juga kehinaan dalam minta-minta, mengemis, karena ditolak. Ya. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah khairu min su'alin nas. Bekerja mencari pendapatan untuk menjaga kehormatan, walaupun susah payah, jauh lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang. Luqman al-Hakim, yang disebutkan dalam surah Luqman, ya, seorang yang saleh, berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anak-anakku, istagni bil kasbil halal. Selalu cari pendapatan halal, bekerja, beraktivitas. Jaga kehormatanmu, jangan sampai kau terhina dengan mengemis. Fa inna maftakara ahadun illa asabatu ihda thalatu khisal. Karena tidak ada orang yang melepaskan diri dari pendapatan, pencarian pendapatan yang benar, kecuali dia akan tertimpa satu dari tiga permasalahan. Rikkatun fi dini, lemah agamanya. Orang yang malas, pengangguran, tidak mau bekerja, ya, tidak menjaga kehormatannya ini, mau tampan, mau cantik, tapi di mata orang jatuh. Dan agamanya lemah, bisa dibeli agamanya orang begini. Bisa buka auratnya, karena dia mengemis terus. Yang kedua, awdha'fu fi aqli, lemahnya akalnya. Orang biasa mengemis, tidak biasa menghadapi permasalahan, dia cuma enak saja, maka otaknya tidak berfungsi. Ini bahaya. Salah satu hikmah adanya cobaan-cobaan dari Allah Azza wa Jalla adalah membuat kita, ya, kita jadi tertarik untuk mau mencari solusinya dan berpikir. Nah itu yang baik untuk otak kita. Olahraga otak itu. Ya, permasalahan-permasalahan itu. Au waha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Nah ini yang tadi kita bahas ini kan, menjaga kehormatan. Ini tiga hal, dia bisa kena satu dari tiga. Bahkan tiga-tiganya bisa. Lemah agamanya, lemah akalnya, dan juga tercoreng kehormatannya. Wa'adzam min hadha, dan lebih parah lagi daripada itu, kata beliau, istighfafun nasu bihi, manusia menganggap remeh dia. Beliau mengatakan juga, wa ta'awwadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umuri kathiratin liyubayna lin-nasi madarratuha. Dan Nabi SAW banyak berlindung kepada Allah SWT. Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT dari banyak hal untuk menjelaskan bahayanya kepada manusia. Wa yasta'inu billahi anil bu'd anha. Dan Nabi SAW minta tolong agar Allah menjauhkan beliau dari hal-hal itu. Rawa al-Imam Ahmad anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari tiga hal. Kefakiran, supaya jangan miskin, minta kepada Allah SWT. Karena orang-orang kaya sama waktunya dengan Anda. Dan berapa banyak orang kaya yang kami temuin pun, mereka mengakui bahwasanya mereka datang ke Jakarta dengan tangan kosong. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi dengan niat yang baik, tekad yang baik, bahkan diikuti dengan bersedekah yang rutin, maka Allah bukakan rezeki. Kita bukan disuruh miskin. Allah tidak mau kita miskin, suruh kaya. Supaya kita bisa memberi. Kemudian yang kedua, kekurangan, wal qillah. Yang ketiga, wal dhillah, kehinaan. Jadi kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ini, ya. Lalu beliau mengatakan, innahu la yaliqu birrajulil aqil. Seseorang laki-laki yang berakal tidak pantas itu an yarda li nafsihi an yakuna himlan 'ala al-mujtama'. Kalau dia akan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Thaqilan la fa'idata min. Memberatkan masyarakat, lingkungannya, dan tidak ada faedah bisa diambil darinya. Pengangguran, cuma toh minta, dihina-hina oleh orang, ataupun akhirnya jadi kriminal, preman-preman. Farigan an syugul, tidak bekerja, tidak mau berusaha. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata radhiyallahu anhu, inni la ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh.
Aku kadang-kadang melihat ada orang, aku kagum melihat paras wajahnya, poster tubuhnya, pakai penampilannya, bagus sekali. Faidah sa'altu anhu, tapi pada saat saya tanya tentang dia, faqila la amalalah sakata min aini. Kalau saya tanya, maka orang-orang mengatakan, tapi dia pengangguran, maka jatuh dia di mataku. Maksudnya, tidak ada nilainya orang yang di mataku. Ini menandakan luar biasa. Beliau juga mengatakan, wa sahabatuhu, saya ulangi dulu, wa kana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabi' wa yashtari. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, beliau bertransaksi jual beli, menjual dan membeli, yabi' wa yashtari. Wa yarhan, gadai, menggadaikan. Wa yata'amal bi jami'i ta'amulatil maliyah, dan beliau berinteraksi dengan segala jenis transaksi harta jual beli. Wa qala yawman li ashabihi, dan beliau berkata suatu hari beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, la an ya'khudha ahadukum abhulah, seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan tali, thumma ya'til jabal, lalu dia naik ke atas gunung, thumma ya'ti bi hizmatin min hatabin fayabi'uha fayastagni bi thamaniha. Kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting atau potongan-potongan kayu, lalu dia menjualnya dan dia hidup dari nilainya. Khairun lahu min an yas'alan nas, jauh lebih baik daripada dia mengemis pada orang. A'tuhu au mana'uhu, baik dia diberikan atau dia ditolak. Hadis ini riwayat Bukhari. Kita sudah jelaskan tadi, kalau dia ditolak sudah terhina. Dia diberi pun terhina, apalagi kalau ditolak, hilang harga dirinya. Beliau mengatakan, wa sahabatu ridwanullah alaihim, dan sahabat-sahabat beliau juga, sahabat Nabi SAW, ridwanullah alaihim, imtahanul mihan, mereka coba menguasai berbagai macam profesi. Wa ba'u wa ishtaru, mereka jual beli, ya. Wa talabur rizqil halal, mereka mencari rezeki-rezeki yang halal. Qala Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib berkata rahimahullah, seorang tabi'in, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah mereka berdagang sampai ke laut-laut Romawi. Wa yaqulu Umar radhiyallahu anhu, dan Umar juga berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, pelajari profesi-profesi, coba tekuni. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatah, karena bisa saja kalian butuh dengan profesi kalian itu. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu la yuqidun nara tahta kidrihi hatta tadma aynah, dan Abu Darda radhiyallahu anhu memasak, ya, menjual masakan gitu, sampai matanya memerah. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru Quraisyin hatta dakhala fi al-imarah, bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang, ya, paling mahirnya, ya, atau pedagang ulungnya Quraisy sampai dia masuk ke pemerintahan. Setelah jadi khalifah, setelah meninggal Nabi, pada saat Nabi SAW meninggal, di situ beliau meninggalkan perdagangan. Sebelumnya beliau berdagang terus, beraktivitas, ya. Dan ini hal yang luar biasa, dan sekian banyak, ya, dalil-dalil gitu kan yang disampaikan. Saya tidak bacakan semuanya, tapi kita tutup khusus poin ini dengan hadis Nabi SAW yang diangkat oleh beliau. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadi, wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadi. Tidak ada satu sumber pendapatan, sumber makanan dan minuman yang lebih baik daripada hasil kerja tangan seseorang. Disuruh bekerja, bukan mengemis. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Dan ini hal yang luar biasa gitu, yang harus diperhatikan. Dan ini, kalau Anda mau dengar lebih jauh tentang bahasan lembaran tadi yang saya bacakan itu, kami sudah angkat khusus sebuah materi, judulnya Katakan Iya Untuk Sukses. Anda bisa lihat di playlist kami di YouTube insya Allah, untuk Anda lebih jauh memahami masalah ini. Kemudian pesan yang kelima teman-teman sekalian, ya. Jadi pesan yang pertama adalah tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kemudian yang kedua, mulailah memberi kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Dan yang ketiga, sedekah yang paling afdal adalah yang di atas daripada kelebihan kebutuhan dasar kita. Yang keempat, siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah pun akan menjaganya. Dan yang terakhir sekarang pesan yang kelima adalah, wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah pun mencukupkannya. Dan ini juga menjadi saksi bahasan bab kita. Artinya, siapa yang
merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, selalu alhamdulillah, makanan ini cukup, minuman ini cukup, pakaian ini cukup, rumah ini cukup, mobil ini cukup, pekerjaan ini cukup, maka Allah akan menjadikan itu cukup bagi dia. Dan subhanallah, ini kita bisa rasakan ya, kalau ada orang walaupun punya pendapatan sudah ratusan miliar, ya, ada orang kadang-kadang datang ngobrol sama saya, pendapatannya sudah sekian banyak, tapi seperti orang yang tidak cukup, seperti orang yang tamak, tidak pernah cukup, ya. Sehingga selalu saja tamak untuk ini, untuk itu, untuk ini. Sehingga akhirnya dia seperti orang tidak bersyukur. Boleh orang mengembangkan usaha, boleh. Tapi ada orang terlalu luar biasa tamaknya gitu. Berlebihan. Yang akhirnya sampai membuat tidak ada sama sekali sedekahnya. Sibuk bagaimana mengumpulkan harta. Dan dia lupa kisah Qarun. Yang akhirnya karena ini membuat dia lalai dari zakat malnya, dari sedekahnya, dan hak-hak yang lainnya yang harus dia keluarkan dari harta tersebut yang telah Allah bebankan pada dia. Baik, kita masuk hadits nomor selanjutnya, nomor 533 ya. Hadits ini berbunyi teman-teman dari Abu Sufyan Sakhri bin Harb radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu fil mas'alah, wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a, fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih, fayubaraka lahu fima a'taitu. Janganlah kalian terus-menerus meminta. Demi Allah, tidaklah ada seseorang yang antara kalian meminta sesuatu kepadaku, kemudian permintaannya itu membuatku memberikan sesuatu kepadanya, padahal sebenarnya aku tidak ingin. Lalu dia diberikan keberkahan pada apa yang aku berikan kepadanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah larangan Nabi SAW untuk mengemis, minta. Ya, ini hanya babnya kalau betul-betul tidak ada kemampuan, baru minta. Ya. Jangan mengemis teman-teman sekalian. Kalau diberi alhamdulillah, kalau tidak jangan. Kita harus mulia gitu. Walaupun kita pengen sekali. Ini larangan dari Nabi SAW. Apalagi kalau yang sedang kita mintai tidak suka dimintai. Ya. Allah memberikan kita feeling dalam hati teman-teman. Orang ini kalau saya minta, mau nggak sih dia? Jelas-jelas orang itu merenggut wajahnya, tidak mau. Kasihlah, tolonglah. Kenapa ini? Kenapa? Ya, tidak boleh dilarang oleh Nabi SAW. Mulia teman-teman sekalian. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah hadis yang saya tiba-tiba terlintas. Beliau mengatakan, kalau Allah berikan kalian, atau kalau kalian sudah diberikan oleh pemimpin kalian apa yang merupakan hak kalian, kalian syukuri. Kalau kalian belum diberikan, ya mintalah kepada Allah agar memberikan kepada kalian. Ini poin penting masalah tauhid kita kepada Allah SWT. Akhi dan ukhti, minta kepada Allah dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bukan cuma hal yang besar saja. Minta apa saja. Kenapa Anda tidak meraih pahala doa dengan misalnya pas mau pergi ke satu mall, ke pasar mau belanja, Anda minta, ya Allah mudahkan parkiran buat hamba. Minta parkiran pun kepada Allah. Hal yang sederhana. Mungkin subhanallah Allah mudahkan. Saya berapa kali dulu waktu Ajwad resto kami masih di Kalibata City, padat sekali parkiran, subhanallah di sana. Kadang-kadang saya kalau datang dari rumah mau ke resto, mau cek gitu, saya tahu ini padat, maka saya mengatakan, ya Allah mudahkan parkiran. Subhanallah, tidak pernah saya nggak dapat parkiran dengan padatnya kendaraan. Kadang-kadang pas masuk ada aja yang keluar, subhanallah. Ada tempat yang memang dari sekian mungkin ratus, mungkin banyak mobil di sana, ada yang bisa diselip mobil masuk dalam. Allah selalu memudahkan. Anda lagi siang ini, Anda mau makan misalnya, tidak ada salahnya Anda minta supaya mendapatkan pahala doanya. Dan juga selalu menghubungkan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan, ya Allah, mudahkanlah makan siang yang cocok buat hambamu ini. Ya Allah, aku lagi pengen makan sup kah, nasi kah, apa. Ya Allah, pengen makan ini. Sampai minta sama Allah. Tetap juga Anda tahu Anda akan membelinya selepas duhur misalnya, atau selepas atau di waktu istirahat kantor. Tapi Anda berdoa kepada Allah SWT. Anda mau beli baju, minta sama Allah supaya dimudahkan. Para sahabat Nabi itu kalau sendal mereka putus, mereka minta, ya Allah sendal saya putus gantikan. Begitu luar biasa tauhid mereka. Dan memang ini yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Kita selalu manja dan bergantung kepadanya. Hampir semua lini kehidupan kita kan. Bangun tidur ada doanya. Mau tidur ada doa. Bangun tidur ada doa. Mau ke kamar masuk kamar mandi ada doa. Ya.
Mau mulai berwudu, pakai air, bismillah, ada doa. Masuk WC ada doa. Pada saat Anda selesai mandi, Anda pakai baju ada doa. Keluar rumah ada doa. Mau makan, minum ada doa. Ya. Lihat seseorang yang punya kekurangan di pinggir jalan, ada doanya. Kita ke masjid, mau sholat duhur, ada doa. Melangkah ke masjid, ada doanya. Masuk masjid, ada doa. Keluar masjid, ada doa. Antara azan di kamar disuruh berdoa. Di dalam sholat, sepanjang sholat penuh dengan doa. Habis sholat ada doa. Ada zikir. Kemudian juga masuk rumah, ada doa. Semuanya ada doanya. Allah SWT memang mau kita ini bergantung padanya. Dan Allah ingin kita manja. Kenapa tidak mau teman-teman sekalian? Tidak ada ruginya kan gitu. Nah, poin yang kedua dari hadis ini adalah kalau ada orang yang sengaja mengemis, apalagi sampai orang yang dia minta itu nggak suka gitu, tetap dia ngoyo-ngoyo gitu, maka kalaupun dia dikasih tidak ada keberkahan dari apa yang dia terima itu. Karena orang yang memberi itu tidak tulus, tidak ikhlas, terpaksa gitu. Nah ini nggak boleh, nggak ada keberkahan di situ. Mana ada keberkahan tidak akan mencukupi. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi hadis nomor 534. Berbunyi dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 9 aw 8 aw 7." Faqala, "Ala tubayi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wa kunna hadithi ahdin bi bai'ah. فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع الله وأصر كلمة خفيفة ولا تسأل الناس شيئا فلقد رأيت بعد أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. Artinya, kami 9 orang atau 8 orang atau 7 orang di sisi Rasulullah SAW dan beliau bersabda. Artinya di sini Auf bin Malik al-Ashja'i ragu jumlahnya kami 7, 8 atau 9 orang gitu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada kami, apakah kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah SAW? Dan makna baiat adalah janji setia. Ya. Waktu itu kami baru saja berbaiat, maka kami menjawab, kami telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda lagi, apakah kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah SAW? Maka kami mengulurkan tangan kami dan mengatakan, kami telah membaiat Anda wahai Rasulullah. Maka dalam hal apa kami harus membayar Anda lagi? Apakah ada tambahan informasi? Ya. Beliau bersabda, berbayatlah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Menegakkan sholat 5 waktu dan taat kepada Allah. Dan beliau menyamarkan kalimat ringan. Maksudnya menyampaikan ada tambahannya. Yaitu agar kalian tidak meminta kepada manusia. Maka saya benar-benar, kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini, saya benar-benar telah melihat sebagian dari mereka pada saat cambuknya terjatuh, tapi tidak mau minta tolong kepada siapapun untuk mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mulia teman-teman sekalian. Banyak maknanya. Di antaranya adalah, yang pertama kita bisa ambil pelajarannya tentang masalah bagaimana Nabi SAW dibaiat oleh para sahabat. Dan ini terjadi ya pada Nabi SAW atau pemimpin yang sedang memimpin. Kita memberikan janji setia kita. Kalau kita masih hidup di zaman Nabi SAW, maka Nabi selalu mengatakan atau sering mengatakan kepada para sahabat, sering mengatakan pada mereka, baiatlah gitu. Apalagi orang kalau baru masuk Islam. Maksudnya, buat janji setia. Maka Nabi SAW seringkali mengambil bait kepada mereka seperti standarnya yang ada disebutkan dalam hadis ini. Yaitu, menyembah Allah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan Nabi SAW menghubungkan dengan apa yang sedang terjadi pelanggaran di antara mereka misalnya. Seperti penduduk Mekah dulu mereka masih sering makan bangkai, ya, menyembah berhala, dan segala macam tradisi jahiliyah dulu. Maka itu semua dihapus gitu.
Di sini beliau mengatakan juga dan sholat. Ya, ini umum dalam bait Nabi SAW. Tidak boleh menyebutkan Allah, kemudian menegakkan sholat 5 waktu dan taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Itu janji setiap muslim, ya, yang harus dipegangi. Kemudian di sini Nabi SAW menitipkan pesan, kata Auf bin Malik. Kalau apa yang Nabi sebutkan itu sering kami dengar, bahkan kami sudah baiat Nabi dalam hal itu. Tapi ada pesan Nabi yang berbeda, ditambahkan lagi di situ. Yaitu beliau mengatakan jangan pernah mengemis pada orang, jangan pernah minta sama orang. Bahkan minta tolong pun darurat sekali. Jadi ini baiat yang terjadi kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengulangi baiat di sini padahal sudah ada janji setia sebelumnya karena ada tambahan informasi. Dan saking pentingnya informasi untuk tidak mengemis pada orang atau minta-minta pada orang di sini. Dan agar kalian tidak meminta kepada manusia sampai masuk dalam baiat kepada Nabi SAW. Ini bayangkan, saking pentingnya poin ini harus jadi prinsip setiap muslim. Kita bukan tidak boleh minta tolong sama orang, tapi bukan setiap saat. Semua orang tolong dia, sementara dia sendiri tidak beraktivitas. Nah, selama Anda bisa lakukan sendiri, Anda lakukan sendiri. Ya. Tentu ada keadaan-keadaan tertentu yang diperkecualikan di sini ya. Nanti akan kita bahas insya Allah. Tapi kita ambil dulu poin pertama tentang masalah baiat kepada Nabi SAW. Pelajaran yang lain dari hadis ini adalah yang bisa kita ambil bagaimana Nabi SAW selalu mengingatkan umatnya agar sembah Allah satu. Jangan syirik. Ini pesan yang luar biasa. Dan ini selalu menjadi pesan pertama dalam baiat Nabi SAW. Mungkin ada mengatakan kami sudah tahu Ustaz. Tapi masalahnya banyak umat terjerumus dalam masalah ini. Tahu nggak kenapa orang-orang musyrik Mekah, orang-orang Quraisy Mekah yang tidak beriman pada Nabi SAW dikatakan musyrikin. Orang-orang yang musyrik. Kenapa diberikan julukan musyrik? Karena mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah, mempartnerkan Allah dengan patung-patung itu. Mereka masih meminta pada Allah dan meminta juga pada patung tersebut. Bahkan kadang-kadang mereka mendahulukan patung daripada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh sekutu. Kata Allah SWT dalam hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana agna syuraka, ana syirk. Ya. Man asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirku. Aku adalah zat yang paling benci, tidak suka dengan sekutu. Tidak perlu dengan sekutu. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku biarkan dia dengan sekutunya. Allah biarkan dia. Patung kah, pohon kah, kuburan kah, apa saja. Ucara yang ketiga, perintah untuk menjaga sholat. Dan ini ibadah yang sangat harus diperhatikan secara khusus. Karena satu-satunya ibadah yang Nabi SAW menerima langsung dari langit adalah sholat. Ya. Yang lain semua di bumi. Yang keempat, selalu taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang Allah larang jauhi. Dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, yang kelima, yang bisa kita ambil dari mutiara hadis ini adalah inti bahasan atau yang sedang dibahas dalam bab kita. Tidak boleh meminta pada Allah. Di sini subhanallah, Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana memahami meminta ini? Apakah meminta duit? Meminta pakaian? Meminta makanan? Bukan itu yang dibahas. Beliau mengatakan 9 orang itu tadi, 7 sampai 9 orang, antara itu beliau ragu ya. Dia bilang, saya lihat dengan mata kepala sendiri setelah penyampaian Nabi SAW ini, kalau tongkatnya pun jatuh, atau cambuknya itu, tidak pernah dia bilang, tolong ambilin. Walaupun dari atas unta, di atas kuda, dia turun, dia ambil sendiri. Saking mulianya dirinya gitu. Tentu teman-teman sekalian, jangan difahami ini keliru ya. Jangan mengatakan, oh kalau begitu saya sebagai atasan, tidak perlu pakai pegawai. Karena kan mereka tolong saya. Bukan itu yang dimaksud. Hal-hal yang Anda mampu lakukan, lakukan saja. Kalau hal-hal yang Anda butuh bantuan orang, tidak masalah. Nabi SAW memiliki beberapa orang pembantu. Khusus untuk beliau lagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyiapkan sendal dan juga ya, siwak Nabi SAW. Anas ibn Malik membeli kebutuhan-kebutuhan Nabi SAW. Ya. Ada kir-kira
yang khusus mengurus pelana Nabi SAW. Dan setiap ada sahabat yang mau berkhidmat, Nabi SAW biarkan. Ada juga sahabat yang dulu bahkan khusus datang menginap di rumah Nabi SAW atau di depan pintu rumah Nabi hanya untuk menyiapkan air untuk uduk dan sholat, untuk uduk sholat malamnya Nabi SAW, yang Nabi mengatakan, mintalah sesuatu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya minta agar saya bersama dengan Anda di surga. Permintaan yang sangat mulia. Saya berharap, kita berharap berada di posisi sahabat ini. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau gitu, ada permintaan lain, dia bilang tidak ada. Ya, kalau begitu kata Nabi SAW, bantu saya dengan memperbanyak, supaya hajatmu dipenuhi, bisa bersama aku di surga nanti. Bantu aku banyak sujud, banyak sholat. Terutama sholat sunnah. Maka boleh orang minta tolong dengan pegawainya, dengan istrinya, ya, dengan anaknya. Apalagi kalau memang poinnya, ini tadi yang saya bilang saya akan jelaskan, nah ini poinnya. Kalau kita tahu, ya, atau kita ingin memberikan peluang kepada dia agar bisa mendapatkan pahala ekstra. Contoh misalnya, orang tua pada anaknya. Ya. Saya misalnya pada saat ayah rahimahullah masih hidup, beliau beberapa tahun yang lalu, beliau kadang-kadang kalau mau keluar, saya sengaja menyiapkan sendalnya. Kadang-kadang beliau mengatakan, tidak apa-apa Khalid. Saya bilang, Abah, saya panggil Abah, saya berikan kesempatan Ana untuk mendapatkan pahala. Maka semenjak itu beliau faham gitu. Beliau membiarkan saya mengambil sendalnya. Pada saat di akhir hidup beliau pakai tongkat. Apa saja gitu. Beliau mau minum, saya yang ambilkan. Walaupun dekat. Nah ini kan beda keadaannya. Karena memang ada poin di mana si anak bisa berbakti sama orang tua. Begitu juga dengan istri pada suaminya. Boleh suami mengatakan, tolong ambilin handuk itu. Sebenarnya dia bukan niat untuk merendahkan dirinya, bukan. Tapi dia memberikan kesempatan si istri untuk mendapatkan pahala. Nah itu berbeda. Ya. Tapi maksud sini teman-teman sekalian, jatuh sedikit pulpennya, tolong ambilin. Kadang-kadang sampai orang sama orang yang tidak kenal pun dia minta tolong. Kenapa nggak ambil sendiri? Kecuali ada orang tiba-tiba yang memang mau sukarela bantu dia, kasih, nggak ada masalah. Tapi dia minta tolong. Yang sebenarnya dia masih bisa lakukan. Nah ini yang dimaksud. Jadi harus tepat pemahamannya. Nah ini yang kita bisa ambil dari hadis ini teman-teman sekalian. Dan ini hadis yang sangat mulia, yang harusnya difahami oleh setiap orang di antara kita insya Allah. Saya akan coba baca hadis selanjutnya 535 dulu untuk menambah informasi kita insya Allah pada kesempatan ini, yaitu hadis nomor 535 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhi muz'amatu lahmin. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya tidak henti-hentinya salah seorang di antara kalian meminta-minta, mengemis sehingga nanti dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Na'udzubillah. Ya. Artinya orang itu terus mengemis sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla hukum dia. Dan hukumannya Allah berat. Allah tidak ingin dia mengemis. Kenapa nggak minta sebagai sang pencipta Allah? Kepada sang pencipta Allah akan berikan. Allah maha kaya. Kenapa mengemis pada manusia? Apalagi di saat dia punya kemampuan. Dia dijadikan sebagai sumber ya, pendapatan dia. Nah ini keliru. Dan ini ancaman yang sangat tegas. Harusnya setiap orang di antara kita berhati-hati dengan ancaman seperti ini. Yaitu dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi mukanya tidak ada dagingnya. Anda bayangkan seperti tengkorak saja. Bentuk penghinaan dan siksaan bagi dia. Baik, ini hadis nomor 535.